Pokoknya nih kalau kamu susah dibilangin kagak bisa-bisa. Ini jangan sampai ntar ubun-ubun kepala kamu nih, aku suntik tetanus. Ini kagak pinter-pinter jadi gini. Tetangga kita hidupnya selama hidup kagak pernah nurut sama suami. Itu pas dia ulang tahun sama suaminya dikutuk jadi ikan asin. Nah, mau kamu colekin sambal yang ada. Besok saya diminta antar itu ya, apa? Mau santunan janda Bahenol Gemes itu, Pak. Apa itu? Janda? Iya. Jadi besok ada santunan, Bu? Bukan? Enggak, saya buka puasa di rumah. Tadi malah bilangnya ini saya diminta antar ke Cirebon, Pak Ji. Astagfirullahaladzim. Cirebon? Iya. Apaan sana? Ini katanya mau itu apa? Ngambil jimat awet muda apa gitu. Apa dulu? Terus? Enggak cimat-cimatan kita. Saya sudah. Jadi salah. Saya hanya punya ini nih. Itu Pak Ji. Paskus Aldi juga di tangannya nggak ada. Oh iya benar. Mudah-mudahan berkenan untuk menerima ini. Terima kasih, Masya Allah Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabun turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, kembali lagi kita berada di video prank taksi online sholawat yang pasti kalian tunggu-tunggu di setiap minggunya. Dan kali ini edisinya spesial teman-teman, karena biasanya kan kalian nonton cewek-cewek cantik yang ada di sebelah aku, tapi kali ini spesial guys. Jadi ada seorang pengusaha fashion muslim yang cukup besar di Indonesia. Kali ini kita akan ngerjain beliau. Beliau ini orang kaya, duitnya banyak. Gimana kalau dikerjain? Apakah beliau akan marah? Atau biasa aja? Atau malah bikin aku makin kaya? Kita nggak tahu. Kita akan cek aja. Kita akan kerjain beliau. Kita akan prank. Dengan cara aku akan menyamar menggantikan sopir beliau. Nah, sopirnya nanti kita hubungi dulu. Kita ajak kong kali kong dulu supaya match dan nggak ada miskomunikasi guys. Nah ini juga pelajaran buat teman-teman semua. Apabila kita dikaruniai harta yang banyak dan melimpah, kita harus cek nih, harta kita itu harta yang berkah atau itu ternyata sebuah istidraj buat kita teman-teman. Kalau yang berkah biasanya akan menambah manfaat buat kita, menambah kesolehan kita, menambah kedermawanan kita, menambah kerajinan kita untuk ibadah dan menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekitar. Tapi kalau istidraj biasanya harta yang banyak akan dibarengi dengan maksiat yang banyak juga. Nah ini ya teman-teman, kita harus koreksi. Apakah harta kita itu menjadi harta yang baik atau justru harta yang membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya kerugian di akhirat nanti ya. Oke, kita akan langsung aja hubungi sopir aslinya dari Pak Haji Jalal. Yuk, kita akan langsung aja ke supir aslinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak namanya siapa? Supri, Pak. Pak Supri ini sebagai Driver Pak Haji Jalal. Drivernya Pak Haji Jalal yang biasa nganter Pak Haji mana-mana. Nah jadi ceritanya gini Pak, aku kan dengar kabar bahwa Pak Haji ini orang yang cukup sukses. Ya, tapi kita nggak tahu nih beliau ini kalau dikerjain kira-kira marah apa enggak. Nah hari ini tuh aku mau, jadi aku nih sebagai YouTuber Pak di Karawang. Oke. Jadi ceritanya aku mau sosial eksperimen sekaligus mengetes kesabaran Pak Haji Jalal. Jadi nanti aku akan gantiin Pak Supri untuk ngedriverin Pak Haji. Hari ini kemana tujuannya? Ke Hotel Bridge, ada bukber. Oh, buka puasa bersama di Hotel Bridge. Nah, jadi teman-teman kita dari sini akan mengantar Pak Haji ke Hotel Bridge. Pak Hajinya tapi udah di dalam berarti? Sudah Pak. Sudah. Berarti nanti Kak Supri ngumpet dulu. Nanti biar siap. saya yang bilang alasannya apa. Siap Pak. Kang ngopi-ngopi dulu santai. Siap. Tugasnya saya gantikan. Siap. Oke, teman-teman, kita akan langsung aja ke video pranknya. Ditonton sampai selesai. Terima kasih banyak Mas Supri. Siap. Semoga sukses pranknya. A few moments later. Oke, teman-teman, supaya lebih meyakinkan aku sebagai seorang supir. Jadi kalau nganterin pejabat itu harus pakai batik guys. Nah, ini batiknya kebetulan dapat dikasih juga sama pejabat juga. Aku nggak pernah beli batik, itu dikasih terus. Nah, setelannya sudah setelan pejabat banget dan pilih seorang pengusaha besar. Oke guys, kita akan langsung aja jemput Pak Haji.
Oke guys, kita akan langsung jemput Pak Hajinya. Pak Hajinya masih ada di dalam. Kita akan nunggu beliau keluar di sini. Assalamualaikum, Pak Haji. Ayo, Pak Haji. Jadi ini Pak Supri yang biasa nyutirin. Nah, supir saya. Katanya kan mobil lagi di servis, Pak. Jadi nanti Pak Haji saya nganterin. Tadi sudah diamanahin. Gak apa-apa, Pak Haji? Boleh, Ya, silakan Pak Haji. Mau di depan atau di belakang, Pak Haji? Saya biasanya sih di depan. Di depan aja. Tapi ini juga apa kursinya lagi kotor, Pak Haji, belum dibersihin. Gak apa-apa, di depan aja ya? Siap, ya. Depan aja. Oke. Alhamdulillah. Silakan Pak Haji, silakan. Maaf ini mobilnya agak kotor ini. Silakan Pak Haji, silakan. Tutup aja. Bismillah. Selamat datang Pak Haji di mobil saya nih, mobil yang berantakan ini ya. Ini Pak Haji, biasanya kalau saya nyupirin pengusaha-pengusaha kayak Pak Haji gini, saya biasanya ngajak penumpang itu baca doa dulu. Nanti Pak Haji ikuti saya baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahimajreha. Bismillahimajreha. Wa mursaha. Inna rabbi. Laghafurur rahim. Subhanalladzi. Sakhkhara lana hadza. Wa ma kunna. Lahu mukrinin. Wa inna. Ila rabbina. Lamunqalibun. Amin. Mudah-mudahan perjalanan kita lancar Pak Haji ya. Bismillah. Oh iya, sama seat beltnya Pak Haji. Oh siap. Saya takut ada raja orang ganteng Pak Haji kena di depan. Bismillah, kita berangkat Pak Haji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji, ini mohon maaf, saya tadi belum tahu kita hari ini mau kemana ini Pak Haji? Ini ke Resto Hotel Bridge ini. Oh, katanya sih ada undangan bukber di sana. Bukber di sana. Tadi Pak Supri nggak ngasih tahu soalnya. Tapi tadi malah bilangnya ini saya diminta antar ke Cirebon, Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Cirebon. Iya. Apaan di sana? Ini katanya mau itu apa? Ngambil jimat awet muda apa gitu. Apa dulu? Enggak jimat-jimatan kita. Saya sudah awet muda. Oh, sudah awet muda. Jadi berarti salah ya Pak Supri ya? Berarti ini ke Hotel Bridge Pak Haji? Iya, ke Hotel Bridge. Ya, bismillah deh. Terus salah ini Pak Supri, aku suruh ngambil jimat tadi saya makan. Iya. Pak Haji, ini tadi infonya Pak Supri, katanya kalau mobil itu besok belum kelar Pak Haji. Jadi mungkin nanti besok pagi saya lagi yang jemput Pak Haji. Jadi besok nanti jemputnya di rumah lagi Pak Haji ya? Iya, rumah. Soalnya kata Pak Supri kita harus berangkat pagi-pagi Pak, karena kan besok saya diminta antar itu ya, apa mau santunan janda Bahenol Gemes itu Pak. Apa itu? Janda? Iya, itu besok ada santunan sih? Bukan? Enggak, saya buka puasa di rumah besok dengan keluarga. Loh, tadi bilangnya Pak Supri ada santunan itu. Janda itu, berarti bukan ya? Wah, Pak Supri nggak bener ini. Nggak bener ya, Pak Supri ini. Nggak bener Pak. Pak Haji, ini sambil jalan saya nanya-nanya nggak apa-apa Pak Haji? Ya, bangga. Saya itu kan hobinya banyak nih, kadang mancing apa. Kalau Pak Haji sebagai orang sukses nih, hobinya apa Pak Haji? Biasanya. Saya paling banyak itu hobinya dua. Apa tuh Pak Haji? Nonton bola sama nonton film. Nonton bola sama nonton film. Iya, Netflix tapi memang terutama. Netflix ya. Enak milihnya banyak Pak Haji. Itu yang daftar di rumah anak saya, tapi yang banyak menikmati. Yang nonton Pak Haji. Luar biasa ini. Ada tuh Pak Haji, saya juga suka nonton film. Saya dulu tuh sering nonton filmnya ini box office, judulnya Ratapan Anak Gorila Pak Haji. Itu wah mantap itu. Iya, ada film itu judulnya Ratapan Anak Gorila sama Beranak Dalam Tabung Gas. Itu Pak Haji belum pernah nonton Pak Haji ya? Ada di Netflix. Dulu Netflixnya tapi udah bangkrut tuh. Ada lagi ini Pak Haji, film box office juga. Itu nontonnya 1 kali, nangisnya bisa 4 bulan. Ini beneran Pak Haji itu. Itu nama filmnya itu Buaya Darat Ngesot. Bener Pak Haji itu. Pak Haji harus nonton, nanti saya kasih ini flash disknya kalau Pak Haji mau nonton. Pak Haji, ini saya mau nanya nih. Pak Haji kan udah banyak harta nih Pak Haji, duitnya banyak pasti kan? Alhamdulillah Pak Haji. Ini saya mau nanya tapi diam-diam aja nih sama laki-laki. Pak Haji,
Boleh tahu nggak istrinya udah berapa sih? Satu lah saya. Langsung istighfar Pak Haji. Satu di Kerawang ya, satu di sana. Satu Pak Haji ya? Satu ya. Masya Allah. Ini tipe yang setia berarti Pak Haji. Boleh tahu apa tipsnya Pak Haji bisa langgeng gitu? Ya istri saya luar biasa ya. Jadi saya itu waktu nikah pertama itu, Iya Pak Haji. kita 5 tahun punya 4 anak, bayangkan coba. Wih, itu produktif. Kesabaran beliau untuk mengasuh, membesarkan 5 anak dalam 4 anak dalam 5 tahun ya. Setahun satu berarti Pak Haji? Iya, begitu. Luar biasa ini. Jadi yang ke satu, kedua jaraknya setahun. Setahun. Yang ketiga, keempat juga setahun. Alhamdulillah. Memang mungkin yang akhirnya saya Jadi setia gitu Pak Haji. sangat mengapresiasi, sangat menghargai, sangat menghormati istri saya. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Oh my God. Waktu bisnis pertama kan saya sendiri tuh. Oh Istri iya. saya nyai buruh petangnya gitu. Bangkrut gitu 2009. Tapi masih nemenin. Iya, 2011 malah beliau yang bisnis sebetulnya, saya yang bantu-bantu gitu. Wah, Masya Allah. Begitu ceritanya. Wah ini apa jadi teladan nih Pak Haji. Jangan kayak di tempat saya ada di perumahan Pak Haji. Bapak-bapak, dia mau poligami. Tapi ibadahnya malas Pak Haji. Sholat Jumat nunggu komat. Melihat kotak amal belaga jikir dia Pak Haji. Udah kotak amal lewat, astagfirullah. Kotak amalnya lewat, alhamdulillah dia Pak Haji. Ada ya gitu. Ya ada Pak Haji gitu kan. Bawa sendal jepit pulang, bawa Neckerman. Pengen poligami kayak gitu kayak Pak Haji. Pak Haji, ini saya mau minta izin mau ngangkat telepon sebentar nggak apa-apa Haji? Ini istri saya telepon nih, takut urgent ini sebentar. Halo, Assalamualaikum sayang, Masya Allah. Ini ada apa ini? Tumben banget kamu telepon ini. Hah? Kenapa tiba-tiba telepon? Lagi sariawan? Emang habis ngapain kamu segala sariawan? Hah? Ngemut petasan? Iya, petasan diemut-emut sayang. Ngapain? Ini masih bagus sih, mulut kamu cuma sariawan yang ngebut petasan. Kamu nggak sekalian kamu cuci muka pakai soda api kamu? Petasan diemut-emut, heran banget jadi gini. Oh. Astagfirullah. Sayang, iya aku mau nasihatin kamu nih. Iya, kamu tuh kalau dandan jangan terlalu menor. Iya, jangan terlalu mencolok. Kenapa? Aku malu yang beneran ya, malu banget aku. Ya iyalah, aku sebagai suami. Ini suami kamu udah soleh begini, masa istrinya pakai lipstik sampai jempol kaki? Ya Allah ya, itu terlalu mencolok dengan kayak gitu. Iya. Hah, kamu contoh nih, contoh aku kalau pakai baju nih ya. Dilihat sederhana banget aku kalau pakai baju. Kadang nih, kaos kaki tetangga aku jadiin masker. Ini saking sederhananya. Lah iya makanya, jangan kayak kamu nih. Kamu berangkat ke pengajian pakai gelang sampai ketek. Ya ampun, nggak enak dilihat orang sayang. Kamu kayak begitu mulu nih, nggak sekalian kamu kalau mau tidur pakai jas hujan Brimob kamu. Cuman sih jadi gini begitu. Yang kamu ini sebagai istri harusnya kamu tuh bisa jaga nama baik suami. Iya, jangan bikin malu aku. Nih, kalau suami lagi kerja, kalau aku lagi keluar kota, lagi nyetir kayak gini, kamu jangan suka keluar rumah pakai baju-baju yang mencolok, pakai mas-mas yang mencolok. Jangan kayak gitu. Kan gak enak dilihat tetangga. Nih, jangan sampai nih ya. Jangan sampai tetangga kita itu mengira bahwa kamu itu diciptakan dari tulang rusuk maling jemuran. Nah kan ribet, gatel banget sih, dibilangin susah. Iya. Allah ya. Jadi pokoknya mulai sekarang, aku pengennya kamu itu pandai menjaga nama baik aku sebagai suami. Iya, pokoknya nih kalau kamu susah dibilangin kagak bisa-bisa. Ini jangan sampai ntar ubun-ubun kepala kamu nih, aku suntik tetanus. Iya, kagak pinter-pinter jadi gitu. Melunjak lama-lama begini. Buang kamu, astagfirullahaladzim.
Ada orang begitu. Kamu kalau sama suami harus nurut ya. Iya, kamu kalau aku bilangin tuh harus dicatat baik-baik, diikutin. Jangan sampai nih, kemarin ada tetangga kita nih. Tetangga kita hidupnya selama hidup kagak pernah nurut sama suami. Itu pas dia ulang tahun sama suaminya dikutuk jadi ikan asin. Nah, mau kamu colekin sambal yang ada. Tuhan, makanya nurut. Nih sekarang kan lagi bulan puasa nih. Kamu kalau lagi bulan puasa, jangan kebanyakan ngegosipin tetangga. Iya kagak baik. Yang ada nanti pahala puasa kamu bisa hancur. Iya beneran. Iya, kamu tuh kalau lagi bulan puasa, banyakin baca Quran, baca zikir, baca sholawat, itu bagus. Jangan ini mah, ada pinjol nelfon, kamu gombalin. Kebangetan kamu. Iya kan? Ini lama-lama aku emosi, kamu nanti baju lebaran, aku beliin kain kafan, mau? Iya Pak, ini istri saya nggak bentar kamu. Astagfirullahaladzim, sabar puasa. Iti, halah. Sayang, nanti pas lebaran kita jangan lupa ziarah ke makam mama papa ya. Biar kita tidak dikategorikan jadi anak durhaka. Kita jadi anak yang berbakti. Kita ziarah kalau orang tua udah meninggal. Aku tuh suka sedih kalau ingat almarhum mama kamu. Mama kamu itu orang yang wanita yang baik banget, soleha banget. Dulu waktu masih hidup, mama kamu itu kalau dandan nggak pernah menor-menor, nggak kayak kamu. Iya, kalau keluar rumah bajunya juga longgar-longgar. Malah papa kamu segala pengen sulam jenggot. Ini aki-aki tuman banget. Istrinya bener, suaminya begini sulam jenggot apa-apaan. Ya Allah, kamu tuh contoh mama kamu deh. Iya, mama kamu tuh istri soleha, masya Allah, udah baik banget selama hidupnya tuh. Nggak kayak kamu nih, tibang mau beli sayur, itu bulu mata udah kayak wiper ambulan. Iya, itu muka apa kios bakso, rame banget. Emosi saya susah banget dibilangin kan, ya Allah, sabar. Sombong amat. Ya udah yang, ini nelfon jangan lama-lama dah. Iya, aku lagi nganter bos aku ini, Pak Haji Jalal. Iya, ini Pak Haji. Bisnis apa Pak Haji? Busana Muslim ya? Busana Muslim. Busana Muslim nih. Iya, nanti kamu aku kenalin sama Pak Haji nih. Biar busana kamu jadi soleha. Jangan kayak sekarang kamu jemput anak sekolah pakai legging ikan duyung kamu. Dah ampun. Ngaca kamu. Pak Haji. Ini bentuknya udah kayak lontong Betawi Pak Haji. Udah ketat begitu, nggak pantas kamu yang. Iya, emosi jadi saya Pak Haji. Yaudah, gitu aja ya. Hati-hati di rumah. Jangan aneh-aneh kamu. Iya, baik-baik di rumah. Jangan maling kolak lagi ya. Udah, kelamaan ini. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya istri begini amat lagi, saya tuh tekanan batin saya tuh lagi, ya Allah. Oh my God. Pak Haji, biasanya saya kalau nganterin penumpang nih Pak Haji, saya kan juga ini taksi online biasanya. Jadi suka nganter-nganter penumpang gitu. Saya tuh biasanya suka ngehibur penumpang saya dengan nyanyi 1-2 lagu Pak Haji. Ini saya boleh nggak kalau ngehibur Pak Haji nyanyi 1-2 lagu? Iya, nggak apa-apa ya Pak Haji ya. Mumpung bulan puasa kan, perjalanannya masih jauh nih. Nggak apa-apa Pak Haji ya. Ini kata teman-teman saya sih suara saya bagus. Soalnya dulu tuh saya pernah ikut lomba juara 1 lomba tarik tambang janda anak 1 Pak Haji. Iya, jadi suaranya bagus gitu Pak Haji. Ini saya nyanyi 1-2 lagu nggak apa-apa Pak Haji ya? Iya Pak Haji. Iya Pak Haji ya. Dinikmati aja Pak Haji. Yang udah pada kesurupan pada dengerin saya bener. Nah, ini lagu saya sama mantan saya Pak Haji dulu. Lagu enak banget Pak Haji. Dinikmati aja Pak Haji. Ku pejamkan mata ini mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Dinikmati Pak Haji. Tentang dirinya. Udah bagus banget. Semakin aku mencoba, bayangmu semakin nyata. Siap. Improvisasi nanti. Merasuk hingga ke jiwa, Tuhan tolonglah. Diri
pakai anta nih pakai wow pakai aduh. Pak Haji nggak apa nih. Nggak bisa Pak Haji. Pak Haji nggak apa lagunya ya pasti. Baru-baru dengerin lagu ini ya. Iya. Terus tadi tuh itu Pak Haji apa? Seteman gitarnya kurang pas ini. Yang musiknya kurang pas. Jadi sama cengkok vokal saya kurang pas gitu Pak Haji. Sama kata teman-teman saya gini Pak Haji. Saya tuh kan kalau dari segi wajah nih wajahnya wajah Arab kan Pak Haji. Iya kan? Iya, gitu. Ini wajah-wajah Arab. Jadi makanya saya tuh kurang pas nyanyi lagu-lagu Indonesia kata teman-teman. Ini saya nyanyinya lagu Arab aja Pak Haji ya. Coba satu lagu lagi nih kita nyanyi Arab. Coba Pak Haji ya. Boleh, Iya. boleh. Ini Iya. soalnya ngepasin sama wajah Pak Haji. Kita pasin. No! ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام نادوا أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه باهي الجليل الباهي الجليل lanjut Pak Haji ya. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadau bil ya mukhtar anta al-amin anta al-amin
mantap suara. Alhamdulillah. Ini lagu. Bet. Salawatnya ternyata beda banget dengan tadi ya. Yang tadi amburadul Pak Ji ya. Itu kalau kata guru-guru saya Pak Ji, kenapa sholawat bisa enak karena dalamnya ada nama Nabi Muhammad ini Pak Ji. Jadi kalau lagu-lagu umum kan nggak ada nama Rasulullah, jadi nggak enak Pak Ji. Suara saya jadi nggak enak terus. Alhamdulillah Pak Ji, lanjut jalan nggak Pak Ji? Alhamdulillah. Saya mau nanya-nanya lagi nanti Pak Ji, nggak apa-apa ya? Oh, iya, Bang. Pak Haji, ini sebelumnya saya mau minta maaf sebelumnya sama Pak Haji nih. Gimana ngomongnya ya? Saya sebetulnya nggak enak banget Pak Haji. Jadi dari awal Pak Haji masuk, dari tadi saya jemput di rumah, itu sebetulnya Pak Haji itu lagi kena prank atau lagi dikerjain di channel YouTube saya Pak Haji. Jadi saya ini YouTuber. Kalau Pak Haji lihat sini ada kamera. Iya, sama satu lagi di sana. Ya. Jadi saya tuh kerja sama Pak Supri Pak Haji. Waduh, Pak Supri. Jadi saya tuh kemarin iya, jadi saya tuh kan kemarin sempat ada apa tuh Pak Haji, kita ada kerja sama Nibras. Nah Nibras itu jadi ternyata ownernya nih Pak Haji Jalal gitu. Saya pengen tahu nih apa orangnya sabar nggak nih orang kayak gitu. Jadi saya tuh kontak Pak Supri sama ada asisten-asisten di sana untuk bisa ngegantiin jadi supir gitu. Pengen tahu nih kalau Pak Haji ini bakal marah nggak nih dikerjain sama kita nih gitu. Tapi alhamdulillah Pak Haji ini orangnya apa? Ternyata tidak gampang emosi ya. Alhamdulillah. Tapi tadi dengerin sholawat enak Pak Haji ya? Enak banget. Alhamdulillah. Sama ini Pak Haji saya mau nanya-nanya nih, mumpung ada kesempatan gini, barangkali bisa nambah wawasan kita. Tapi sebelumnya kita kan ini mau ke Hotel Breeze Pak Haji? Iya, ini Resto Hotel Breeze. Acara apa ini nanti kita? Katanya ada undangan bukber ini dengan teman-teman milenial gitu. Saya juga belum tahu persis. Oh, teman-teman milenial ke Karawang sini. Enggak, Pak. Masya Allah. Pak Haji, berarti deket juga ya sama teman-teman milenial? Ya, alhamdulillah saya banyak berinteraksi, nyupport teman-teman untuk terutama terjun di digital marketing ya, karena itu. Oh, jadi cara mempermudah untuk mulai bisnis. Jadi kayak mengedukasi teman-teman segitu ya. Ya. Yang saya kenal nih kalau di Google ya saya baca nih kan Pak Haji Jalal ini seorang pengusaha di bidang fashion muslim ya. Iya. Pak Haji, suka dukanya apa sih? Tantangannya kalau di fashion muslim? Jadi saya tahun 2000 sudah bisnis tuh. 2000 ya? 2009 bangkrut gitu. 2009 bangkrut, Pak? Apa itu? Mulai fashion ini 2011 sampai sekarang. 2011. Kalau 2000-nya bisnis apa, Pak? Dulu kaset buku PCD Islami. Oh, PCD Islami. Jadi zaman-zaman Keping ya? Hakim, Adat Alwi, Opik itu kita jadi penjualnya itu dulu. Iya, benar. Bangkrut ya, karena kan era YouTube ya, Pak? Handphone ya itu. Handphone, benar. Tidak antisipasi dari akhirnya. Betul. Sudah selesai kan eranya kaset CD. Jadi saya akhirnya memaknai karena pernah bangkrut, jadi pernah dari nol banget. Iya. Memaknai bisnis sekarang itu bahkan rugi ditiba apapun kayaknya merasa biasa aja gitu. Tapi benar Pak Haji, pernah ditipu Pak Haji? Ya ada orang-orang yang nawarin sesuatu ternyata tidak seperti yang diomongkan, disampaikan di kertas gitu ya. Investasi bodong ini. Ada juga dulu orang yang bawa kain mau jahit gitu, bajunya nggak jadi-jadi gitu. Oh, ada juga. Waduh. Tapi Pak Haji, saya penasaran, sosok yang paling punya andil besar di kesuksesan Pak Haji sekarang tuh siapa gitu? Mungkin dua orang ya, ibu saya. Ibu? Itu memang yang mewarisi jiwa bisnis saya gitu. Karena waktu saya SD, SMP di rumah itu, saya itu tiap sore keliling jualan kain dikreditin gitu. Oh, Masya Allah. Jadi, berangkatnya jam 2, pulangnya habis isya gitu. Dan itu kan meskipun bapak saya PNS itu sebetulnya buat makan sehari-hari nggak cukup sebulan itu. Masya Allah. Bisa cukup sebulan itu karena ibu berdagang. Ibu ya.
Kemudian yang kedua istri saya memang. Istri Pak Haji ya? Ya, di fashion ini beliau kan sebenarnya sarjana peternakan. Nggak sempat praktek peternakan itu. Malah jadi jual baju. Ternyata di tahun terakhir kuliah itu kursus jahit, ternyata passionnya di dunia fashion ini. Kadang rezeki gitu Pak Haji ya? Iya. Sekolahnya jadi, apa? Sekolahnya apa gitu. Malah ini ya. Iya benar juga sih. Iya. Setelah saya bangkrut itu, akhirnya beliau mungkin nyoba-nyoba bantu suami seperti itu, pengen jualan baju. Ternyata beliau yang produksi, saya yang masarin itu, itu menjadi asalnya fashion saya sekarang. Pak Haji, setelah kesuksesan yang sekarang, harapan kedepannya apa Pak Haji? Terutama buat sekeliling Pak Haji gitu loh. Ya. Saya itu kan fashion saya 2011 ya. Iya. Waktu 2013 atau 2014 itu saya sama istri saya ke pabrik tekstil yang terbesar di Indonesia di KHT di Ranca Enkek. Iya. Tol Cileunyi belok kanan tuh ya. Kita waktu masih kecil banget lah, tapi saya sama istri itu kesana kan pengen langsung ke pabrik tekstil. Iya. Saya nanya karyawannya berapa? 50.000. Waduh. Di tahun segitu ya. Iya. Istri saya bilang gini, Mas, kamu itu kan ibadahnya juga pas-pasan, sedekahnya banyak belum tentu ikhlas juga gitu. Menyayangi istri, sayang anak-anak juga nggak amat gitu. Nggak amat. Bisa jadi amal yang menuju jalan ke surga kamu itu gitu, bikin pabrik agak ribuan orang bisa bekerja. Oh, jadi kayak apa? Fasilitasi pekerjaan itu yang lapangan kerja gitu Pak Haji? Iya, jadi intinya itu membantu orang lain mendapatkan penghasilan Masya Allah. Pekerjaan itu. Makanya dulu setelah itu saya bikin garmen di Purwakarta itu 2015 lah gitu ya. Itu alhamdulillah menampung 400-500 orang. Masya Allah. Jadi ya mungkin ya dari rezeki orang-orang itu yang Allah titipin gitu, jadi rezeki. Masya Allah. Kita yakin banget lah kalau kita berbuat baik, betul. Allah akan memberikan. Masya Allah. Jadi memang saya yang paling kayaknya kepengen mengoptimalkan potensi saya itu tadi, memfasilitasi lapangan pekerjaan biar orang-orang itu lapangan pekerjaan. Insya Allah. Memberi kontribusi buat negara ini kan. Iya. Ini benar-benar jadi apa? Jadi contoh ya buat. Tapi itu tadi, jadi yang istri saya itu kalau karyawan puluhan ribu coba, berapa banyak kebaikan yang bisa kamu berikan itu? Iya, betul. Akhirnya sampai sekarang saya bikin banyak perusahaan itu sebenarnya semata-mata untuk itu bisa memberikan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ya meskipun dalam prosesnya kan tidak mudah ya. Benar. Masih ada aja terus kerja keras, terus tahan banting, terus belajar, boleh menyerah gitu. Iya. Yang masih saya jalani. Makanya saya dalam 3 tahun ini bikin lebih dari 12 perusahaan ini. Masya Allah. Ya semuanya masih berintis ya, tapi mudah-mudahan berhasil nanti bisa. Amin. Mudah-mudahan lancar terus Pak Haji ya. Amin ya Pak. Nah Pak Haji nih, ini kan kita udah mau sampai nih. Saya pengen nih buat penonton semua, motivasinya apa sih Pak Haji buat kita nih yang belum sukses nih, terutama saya, penonton, teman-teman semua, biar bisa ngikuti jejak Pak Haji itu apa Pak Haji motivasi buat kita? Ya mungkin buat teman-teman generasi muda Indonesia ya. Indonesia ini katanya kan memang dibanding negara lain, kita bisa lihat Jepang itu tingkat kelahirannya itu kan lebih rendah dari tingkat kematiannya. Jadi PR mereka itu generasi mudanya itu masih tanda tanya untuk masa depan gitu ya. Milenialnya juga sama mungkin, karena kan nikah itu menjadi sesuatu yang rumit buat langka di sana ya. Langka. Indonesia ini kan Indonesia itu tingkat kelahirannya sekian tahun lalu besar sekali, sehingga katanya kita dapat bonus demografi ya. Jadi kalau seluruh stakeholder Indonesia itu seluruh pemilik pemangku Indonesia ini bekerja sama untuk mengoptimalkan bonus demografi ini, kita sebetulnya benar-benar sangat terbuka untuk menjadi negara yang maju, negara yang hebat di 2045 saat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Amin ya, mudah-mudahan. Makanya teman-teman muda ini, ayo teman-teman ini kan sekarang eranya teman-teman ini belajar sebaik-baiknya,
kerja juga sebaiknya, karena sebenarnya kalau sukses atau kaya itu bukan masalah bisnis atau menjadi karyawan, dua-duanya bisa. Selama kita bisa mengelola hidup, mengelola keuangan, mengelola gaya dengan semestinya gitu ya. Jadi jangan sampai gayanya di atas penghasilan. Betul. Jadi yang paling penting itu yang mau usaha, yang punya potensi usaha, ayo segera mulai, karena semua kan dimulai dari langkah pertama. Betul. Saya juga dulu memulai busana kan dari 10, 20, 30 piece gitu. Sekarang udah ratusan ribu jutaan piece. Wah, ini jadi semuanya semangat dari nol gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin berjiwa profesional juga tadi terus menekuni bidangnya, mengasah skillnya, harus 10.000 jam ahli kalau istilah orang-orang itu, supaya kita menjadi orang yang expert di bidang itu. Insya Allah meskipun mungkin mulainya dari salary yang rendah, salary yang MR, UMK gitu ya, tapi kalau kita tekun, kalau kita terus belajar, terus membangun keahlian di situ, itu dalam 5, 10, 20 tahun akan menjadi orang yang makmur gitu ya. Jadi dua jalan itu sih, boleh yang mau bisnis, yang mau usaha, monggo mulai dari langkah awal, tapi terus belajar, terus berinovasi, jangan mudah menyerah. Yang profesional pun sama ya, asal kita menekuni bidangnya, asal kita ahli di bidangnya itu, kita kan menjadi orang yang berharga di masa yang akan datang. Kalau kolaborasi itu penting nggak Pak? Penting sekali. Jadi kan era sekarang itu kan kemarin era 4.0, sekarang katanya 5.0 itu. 5.0. Salah satunya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu mempercepat pencapaian target, mempercepat proses. Sehingga monggo teman-teman yang punya keahlian masing-masing. Yang penting itu mulai. Nanti kalau mulai itu kan selama kita terus belajar, terus berinovasi, kita akan tahu ininya. Oh, ternyata keahlian, skill utama saya di sini. Nah, itu nanti yang akan ketahuan kita untuk menuju sukses sih menurut saya itu. Alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Pak Haji, ini sudah sedemikian banyak ngasih masukan buat saya dan para penonton semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi acuan dan jalan buat kita semua nih para penonton Pak Haji. Ini salam kenal juga Pak Haji. Saya punya channel YouTube namanya Gus Aldi. Bergerak di. Saya ini sangat merasa terhormat ini diundang. Terus itu mencari tokoh-tokoh yang inspiratif gitu Pak Haji. Kayak kemarin sudah pernah masuk juga Pak Haji Aib ya, sebelum beliau jadi wakil bupati. Terus pernah juga Pak Novel Baswedan ada di channel ini. Alhamdulillah saya bisa ketemu sama Pak Haji Jalal nih yang termasuk inspirasi saya dalam bidang fashion muslim. Karena saya sekarang lagi ngejalanin itu Pak Haji, jual kaos dakwah. Jadi di kaosnya tuh ada istighfar kayak gitu-gitu. Nah, itu produksi sendiri di rumah. Minta doanya mudah-mudahan bisa sukses Pak Haji nanti. Amin ya. Pak Haji, karena kita sudah sebentar lagi sampai. Terima kasih banyak. Saya juga mau nanya Pak Haji, barangkali ada Instagram yang bisa di follow teman-teman, barangkali nanti bisa istilaturahim teman-teman. Ada Instagram Pak Haji? Ada Jalal.Abdul Nasir. Jalal.Abdul Nasir. Nanti saya follow Pak Haji ya. Boleh. Nah, teman-teman juga di follow Jalal.Abdul Nasir di Instagram supaya bisa nanti silaturahim sama Pak Haji juga, Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Haji. Sama-sama. Terima kasih juga saya. Pak Haji, ini karena sebentar lagi mau sampai, saya ucapin terima kasih dan mohon maaf karena sudah dikerjain nih jadi di mobil ini. Saya terima kasih banyak Pak Haji sudah nyampein motivasi buat kita semua, mudah-mudahan manfaat. Jangan bosan, nanti lanjut silaturahim lagi Pak Haji. Saya yang sangat terhormat ini diajak keliling syuting oleh Gus Ali. Terima kasih banyak saya ini pengalaman pertama diajak oleh YouTuber top untuk syuting. Alhamdulillah, namanya ketidaksengajaan yang mudah-mudahan jadi silaturahim terus Pak Haji ya. Ini nanti saya ngantrinnya sampai samping sini nggak apa-apa Pak Haji? Iya. Sini ya. Gus, saya pengen banget memberi sesuatu ini ya. Saya merasa sangat terhormat, saya merasa sangat mendapat experience luar biasa hari ini. Iya Pak Haji. Mendengarkan sholawat yang sangat syahdu tadi. Masya Allah. Luar biasa. Saya hanya punya ini nih. Apa itu Pak Haji?
pas Gus Aldi juga di tangannya nggak ada. Oh iya bener. Mudah-mudahan berkenan untuk menerima ini. Apa ini Pak Ji? Buat saya tak? Iya, Ih, seriusin Pak Ji? diterima ya. Ini saya ikhlas tuh salawatin enggak? Salah. Saya yang merasa sangat mendapat pengalaman luar biasa hari ini. Jadi Oh, Masya Allah. saya nggak bawa apa-apa ya. Jadi ini hadiah gitu Pak Ji? Ya ini mudah-mudahan Gus Aldi berkenan untuk menerima sebagai kenangan Ya, dari saya terima karena ini rasa hormat saya Pak Ji ya. Terima kasih, Masya Allah Pak Ji. Ini Masya Allah, Pak Ji makasih banyak. saya- Sehat-sehat gitu Pak Ji. Sehat-sehat selalu. Luar biasa, amin. Sampai ketemu lagi. Ini saya antar sampai sini, nanti saya balik lagi. Ini Pak Ji, ini diterima Pak Ji ya? Iya, salah. Masya Allah, kasih banyak. Ini berkah sholawat. Jam tangan merapat. Mengingat saya. Iya Pak Ji, ini buat kenang-kenangan Pak Ji. Makasih banyak Pak Ji. Ya. Mari Pak Ji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah teman-teman, ini Pak Haji Jalal malah ngasih jam tangan gini buat saya. Kaget juga ya, tapi Masya Allah mudah-mudahan ini manfaat ya. Oke, gitu aja video yang udah kita buat bareng Pak Haji Jalal. Wah, saya bingung ini mau ngomong apa. Saya jual apa saya? Parah banget ya. Makasih banyak teman-teman udah nonton. Aduh, mudah-mudahan video ini manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.